Ibu dan Bapak Guru, sampailah kita pada langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kita akan mempraktekannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Ibu dan Bapak Guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti, sebab prinsip dan alur berpikir yang digunakan tetap sama. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ibu dan Bapak dapat belajar cara merumuskan tujuan pembelajaran pada video sebelumnya. Ibu dan Bapak Guru, langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu duduk bersama untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mapel Bahasa Indonesia, pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang pendek dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa, sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya, dalam elemen membaca dan memirsa, untuk dapat bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa, maka peserta didik dapat dipaparkan pada teks yang sesuai dengan kemampuan membacanya, kemudian meningkat kompleksitasnya secara bertahap. Pendidik dapat memulainya dengan buku cerita bergambar yang sangat sederhana terlebih dahulu untuk memancing minat peserta didik. Pada awalnya, pendidik mungkin perlu memberikan bimbingan, misalnya dalam kegiatan membaca terbimbing. Dalam kegiatan ini, pendidik membacakan bagian buku dengan nyaring, lalu meminta peserta didik menirukan membaca. Secara bertahap, apabila kemampuan membaca peserta didik meningkat, pendidik dapat memintanya membaca bagian yang lebih banyak, hingga akhirnya peserta didik mampu membaca dengan mandiri. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas. Karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau di kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Misalnya dalam elemen menulis. Dalam materi menulis teks deskripsi, murid-murid kelas 1 masih dalam taraf mengenal terlebih dahulu teks yang dimaksud teks deskripsi. Mereka bisa dipaparkan dengan beragam teks deskripsi sederhana. Secara bertahap, mereka dapat berlatih menulis dengan kalimat-kalimat pendek yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Nah, murid-murid kelas 2 bisa dikenalkan dengan teks yang lebih kompleks, baik panjangnya maupun keragaman temanya. Mereka juga dapat dilatih untuk mencoba menulis teks deskripsi yang lebih panjang. Semoga diskusi kita tadi membantu ya. Jangan takut untuk mulai mencoba. Banyak bertanya dan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta berefleksi untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh.